Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Paus Kalistus pertama, mantan budak belian yang terpilih menjadi Paus ke-16. Paus yang wafat sebagai martir ini hidup pada awal abad ketiga. Terlahir sebagai seorang budak belian di Roma. Pada usia muda, ia terjerumus dalam suatu masalah yang amat serius. Tuannya, seorang Kristen, memberinya tanggung jawab mengelola sebuah bank. Suatu ketika, Kalistus kehilangan uang yang dititipkan kepadanya oleh orang-orang Kristen lainnya. Karena ketakutan dituduh mencuri, Kalistus melarikan diri dari Roma. Ia tertangkap setelah mencoba meloloskan diri dengan menceburkan dirinya ke dalam laut. Hukuman yang kemudian dijatuhkan kepadanya adalah dirantai dan kerja paksa di sebuah penggilingan. Kalistus kemudian dibebaskan dari hukuman ini karena para nasabahnya berharap agar ia dapat mengembalikan sebagian uang dari mereka. Tetapi sekali lagi ia ditangkap, kali ini terlibat dalam suatu perkelahian. Kalistus dikirim ke pertambangan di Sardinia. Ketika Kaisar membebaskan semua tawanan Kristen yang dihukum di pertambangan tersebut, Kalistus juga ikut dibebaskan, dan sejak saat itu hidupnya mulai membaik. Paus Santo Seprinus mengenal serta memberikan kepercayaan kepada para budak yang baru dibebaskan itu. Ia kemudian ditapiskan oleh Paus Seprinus menjadi seorang diakon dan ditugaskan menjaga pekuburan di luar kota Roma. Kuburan di Katakombe yang kemudian dikenal dengan kuburan Santo Kalistus Via Appia atau Catacombs of San Callisto. Kalistus menghiasi kuburan dan memperluasnya. Saat ini di kuburan tersebut terdapat kurang lebih makam 46 paus dan 200.000 imam. Santo Paus Seprinus kemudian tidak saja mentahbiskan sebagai seorang imam, tetapi sebagai dan menganggapnya seorang sahabat sekaligus penasehat. Ketika setelah Paus Seprinus meninggal sebagai martir tahun 217, Kalistuslah yang kemudian terpilih menggantikannya. Sebagian orang mengeluh karena ia terlalu murah hati kepada orang-orang berdosa. Namun demikian, Paus yang kudus ini memutuskan bahkan para pembunuh pun diperkenankan menerima komuni kudus setelah bertobat serta mengakui dosa-dosa mereka. Paus hebat ini selalu mempertahankan ajaran-ajaran Yesus yang benar. Akhirnya ia ditangkap dan dipenjara. Ia dihukum cambuk dan meninggal. Jenazahnya dibuang di sebuah sumur di Trastevere. Kini di atas sumur itu berdirilah gereja Santa Maria di Trastevere. Perayaan 14 Oktober, kota asal Roma, Italia. Wafat tahun 223 sebagai martir, dicambuk sampai meninggal.
jenazahnya dibuang ke dalam sumur, dan sebuah gereja yang indah kemudian dibangun di atas sumur tersebut. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.